Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam 29 Jumadil Ula 1446 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Hidayah di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dalam sebuah kajian yang bertemakan nasihat untuk yang baru berhijrah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Nasihat untuk yang baru berhijrah. Ada enggak yang baru berhijrah? Kalau tidak ada, berarti temanya tidak cocok. Hijrah artinya adalah berpindah, cara bahasa. Dan perpindahan yang dimaksud adalah perpindahan dari kemaksiatan kepada ketaatan. Karena kalau hijrahnya dari kota Mekah, kota Madinah, sudah tidak ada lagi sampai hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Dulu istilah hijrah itu adalah bagi yang ingin berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena kota Mekah sudah tidak bisa dihuni bagi kaum muslimin, karena orang-orang kafir menyakiti kaum muslimin. Akhirnya diperintahkan untuk berhijrah. Hijrah yang pertama ke negeri Habasyah, Ethiopia. Hijrah yang kedua juga begitu, ke negeri Habasyah. Hijrah yang ketiga baru ke kota Madinah. Jadi arti hijrah dahulu berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, sekarang dipakai hijrah itu untuk orang yang berpindah dari kebiasaan bermaksiat kepada kebiasaan mengerjakan ketakwaan. Dari yang asalnya melalaikan kewajiban kepada yang menetapi kewajiban. Dari yang asalnya melanggar larangan kepada yang menjauhi larangan. Itu salah satu makna dari hijrah. Nah, kalau Bapak Ibu tidak paham nasihat untuk yang baru berhijrah, kemudian saya bawakan tema itu, maka tidak bermanfaat. Hijrah artinya berpindah dari kemaksiatan kepada ketaatan, dari melalaikan kewajiban kepada menetapi kewajiban, dari melanggar larangan kepada menjauhi larangan. Itu arti hijrah.
Dan arti hijrah yang lain juga adalah berusaha untuk meniti jalan istiqamah. Berusaha untuk meniti jalan istiqamah. Orang berhijrah berarti dia berusaha untuk istiqamah. Yang asalnya dia tidak istiqamah jadi istiqamah. Yang asalnya sholat 5 waktunya bolong-bolong, sekarang sudah selalu sholat 5 waktu pada waktunya bagi yang laki-laki berjamaah. Berarti dia sudah berhijrah. Bisa juga arti kata hijrah ini adalah orang-orang yang lebih memfokuskan pikirannya untuk sukses di akhirat. Orang-orang yang lebih memfokuskan pikirannya untuk sukses di akhirat. Yang asalnya hidupnya hanya pemikirannya dunia saja. Tidak pernah memikirkan kehidupan setelah kematian. Mungkin agak maju Pak, yang di luar bisa. Maju. Yang di luar masuk ke dalam. Maju, nggak ada urusan dengan kamera, nggak ada. Kamera nggak mengenai antum, nggak ada urusan. Masuk maju. Baik. Jadi orang yang berhijrah juga dulunya sibuk dengan dunia, nggak tahu sholat, nggak tahu puasa. Lalu dia ada sebuah keadaan, saya capek, saya ingin lebih taat. Nah, itu namanya berhijrah. Itu namanya berhijrah. Intinya hijrah itu dari keburukan kepada kebaikan, dari kemaksiatan kepada ketaatan, dari kelalaian kepada keistiqamahan. Itu berhijrah. Orang-orang itu yang ingin diberi nasihat pada saat ini. Nasihat yang pertama, dan sebelumnya saya ingin katakan juga, nasihat itu adalah iradatul khair lil mansuhillah. Nasihat itu adalah keinginan baik untuk orang yang dinasihati. Jadi ketika seseorang ada memberikan nasihat, maka berarti dia yang memberi nasihat menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Bukan malah menginginkan keburukan, bukan malah menginginkan kesulitan, tapi menginginkan kebaikan, keselamatan, keberuntungan untuk orang yang dinasihati. Itu makna nasihat. Kemudian yang selanjutnya, nasihat dalam agama Islam adalah sesuatu inti dari ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Inti ajaran Islam adalah memberi nasihat. Kalau tidak ada nasihat, tidak ada Islam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa nasihat tersebut wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillah. Nasihat untuk Allah. Dan yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah adalah mengerjakan hal-hal yang terbaik untuk Allah. Itu ibadah. Mengerjakan hal-hal baik untuk Allah.
mengerjakan hak-hak Allah, yaitu beribadah kepada Allah. Itu namanya nasihat untuk Allah. Dan yang kedua, wali rasulihi, dan nasihat untuk rasulnya. Dan yang dimaksud nasihat untuk rasulnya adalah mengerjakan hak-hak Rasulullah SAW. Bersolawat, mencintai, mengagungkan, memuliakan, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada apapun dan siapapun. Itu namanya memberi nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wali a'immatil muslimin, wali kitabih. Nasihat yang ketiga untuk Al-Quran. Dan yang dimaksud memberi nasihat untuk Al-Quran adalah membacanya, menghafalnya, mempelajarinya, mendengarkannya, mengamalkan hukum-hukum yang ada padanya. Itu yang dimaksud dengan nasihat untuk Al-Quran. Kemudian selanjutnya, nasihat untuk pemimpin orang-orang beriman, para pemerintah, para ulama. Maka maksud dari memberi nasihat kepada para pemimpin adalah memberi nasihat. Jika mereka salah, keliru, beri nasihat. Tapi dengan syarat tidak merendahkan mereka, tidak di hadapan khalayak ramai, tidak untuk memberontak terhadap mereka. Nasihat untuk para pemimpin. Yang selanjutnya, nasihat untuk orang-orang kaum muslimin secara umum. Itu yang dimaksud dengan nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Maksudnya adalah memberikan kebaikan, petunjuk-petunjuk kebaikan. Nah, tema kita nasihat untuk yang baru berhijrah. Nasihat sudah kita ketahui, yang baru berhijrah yang saya maksud sudah diketahui. Apa nasihatnya? Yang pertama, mengikhlaskan hijrahnya karena Allah. Saya beri contoh, ada orang bekerja di bank konvensional, riba, maka dia ingin berhijrah. Dia tinggalkan pekerjaan tersebut. Atas niat apa dia tinggalkan? Atas niat karena Allah, bukan niatan untuk mendapatkan dunia. Karena ada orang yang meninggalkan yang haram karena dia ingin dapat gantiannya yang lebih baik. Memang ada hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillah 'awwadahu Allah khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dia dengan yang lebih baik. Nah, dia meninggalkan ini yang buruk, yang diharamkan, ya, demi mendapatkan yang lebih baik. Nah, ini bukan ikhlas karena Allah. Dia meninggalkan bekerja di bidang-bidang haram seperti riba, menjual barang haram, mencuri, membegal, dan yang lain-lainnya. Dia tinggalkan tersebut demi menunggu gantian yang lebih baik dari Allah. Nah, ini berarti tidak ikhlas hijrahnya. Ini berarti tidak ikhlas hijrah. Sampai ada yang pernah bertanya, "Ustaz, saya meninggalkan riba gara-gara antum. Sekarang hidup saya
tanggungan-tanggungan belum bisa dibayar, pekerjaan serabutan. Mana janji Allah yang antum sebutkan dalam hadis itu? Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Maka saya katakan, antum mau meninggalkan yang haram itu karena apa? Karena Allah atau karena ingin diganti yang lebih baik? Maka harus berhijrahnya karena Allah. Ikhlas hanya karena Allah. Tidak ada niatan apa-apa kecuali hanya karena Allah. Kalau sudah hijrahnya karena Allah, maka dia akan teguh, tegar saat menghadapi ujian saat berhijrah. Saya beri contoh. Ada orang berhenti dari riba, yang mana selama 20 tahun dia bekerja. Berhenti dia dari riba. Dia berharap kehidupan yang lebih berkah. Maka ya akhi, selama 20 tahun antum makan harta riba. Lalu antum bertobat. Apakah taubat antum enggak diuji oleh Allah? Harus diuji dulu. Benar enggak taubatnya? Nah, ujiannya itulah tadi, kadang kekurangan harta, kadang begini, kadang begini. Kemudian juga yang kedua, selama 20 tahun makan harta haram, maka perlu pembersihan enggak taubatnya? Perlu dibersihkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan harta-hartanya dari yang haram-haram tadi. Nah, itulah kadang-kadang seseorang yang bertobat dari harta haram, maka dia harus diuji dulu. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira mereka dibiarkan mengucapkan kami telah beriman dan mereka belum diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka diuji sehingga diketahui mana yang benar dan mana yang tidak benar dalam hijrahnya, dalam taubatnya. Oh iya, salah satu makna hijrah juga bertaubat. Ya, taubat dari maksiat kepada ketaatan. Bahkan itu yang lebih tepat. Nasihat untuk yang baru bertaubat. Bertaubat yang asalnya pikirannya terlalu duniawi, kita kembalikan kepada ukhrawi. Apa nasihat? Nasihatnya satu tadi. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan taubatnya, hijrahnya karena Allah. Ikhlas taubat hijrah atau taubat karena Allah itu bagaimana? Tidak ada yang dia tuntut kecuali ridha Allah. Dia tidak ingin dunia. Jadi kalau seandainya ada orang begini, saat saya berhenti dari riba, pernah saya punya kawan kontraktor provinsi, itu ladang basah, duitnya banyak, setiap proyek dia yang ngerjain, kadang-kadang di markup. Kemudian beliau bertaubat, berhijrah. Kemudian beliau mengatakan, alhamdulillah Ustaz, setelah saya meninggalkan yang haram ini, aset-aset semua saya jual. Orang-orang menganggap saya gila karena saya di puncak kesuksesan saya tinggalkan semuanya. Alhamdulillah sekarang saya punya toko ini dan lebih banyak penghasilannya. Saya bilang, untuk apa berhijrah? Untuk nyari yang lebih. Hijrah itu meninggalkan maksiat karena Allah. Mau Allah kasih dunianya, Allah ganti, tidak ganti, itu bukan urusan. Berhijrahnya hanya karena Allah. Meninggalkan yang haramnya hanya karena Allah. Taubatnya hanya karena Allah. Takut akan siksa Allah. Saya pernah juga dapati seorang pejabat di sebuah bank konvensional. Dia dapat hidayah, petunjuk, kemudian ajukan resign untuk berhenti riba. Di situ ujian mulai. Dan beliau ini perempuan.
Beliau berkata, wah waktu itu pimpinan saya Ustadz langsung mengatakan, nggak usah resign. Kamu mau apa? Mau kerja dari Senin sampai Kamis, kami kasih. Mau gaji tambah, kami kasih. Mau tidak ada lembur, kami kasih. Wah, ujiannya orang mau berhijrah. Nah, kalau dia ikhlas karena Allah, maka dia tidak peduli dengan itu semua. Tambah lagi yang paling berat, boleh resign, tapi setelah 1 tahun. 1 tahun saya kasih waktu untuk berpikir 1 tahun. Di situ ujian, di situ bergolak. Nah, orang kalau ikhlas karena Allah akan istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, mereka akan istiqamah. Ikhlas menghasilkan istiqamah. Tidak peduli dia dapat dunia atau tidak dapat dunia, dapat gantiannya atau tidak dapat gantiannya. Orang berhijrah, bertobat dari melihat yang haram, baik foto, baik video. Apalagi kalau sudah kecanduan, maka dia tinggalkan itu karena Allah. Benar-benar karena takut siksa Allah. Benar-benar karena takut diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang ikhlas. Tapi kalau seandainya tidak ikhlas, akan kembali lagi. Makanya para ulama mengatakan, di antaranya Abdullah bin Abbas, Imam Malik, Al-Hafidh Ibnu Hajar, ma kana lillahi yabqa. Yang karena Allah itu yang akan tetap. Yang karena Allah dia akan. Intinya nasihat pertama adalah ikhlaskanlah taubatmu. Ikhlaskanlah taubatmu. Ikhlaskanlah hijrahmu. Makanya saya tidak terlalu excited ketika ada orang, Ustadz saya ex-bank konvensional. Alhamdulillah sekarang saya sudah punya outlet makanan segini. Ini berkah, Ustaz. Enggak. Hijrahmu karena apa? Karena dunia, ingin lebih baik, atau karena takut siksa Allah Subhanahu wa ta'ala? Nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua adalah menuntut ilmu. Bagi yang baru berhijrah, bagi yang baru bertobat, maka perbanyaklah menuntut ilmu agama. Kejar ketertinggalan yang sudah kita lalui dalam hidup ini, dari tidak berilmu menjadi berilmu. Tuntut ilmu. Bagi yang baru berhijrah dulunya, apalagi yang sekolahnya umum, SD, SMP, kuliah umum, maka porsi pelajaran agama di sekolah-sekolah kita, terutama yang umum, sangat minim sekali. Artinya ilmu agama yang kita miliki sangat minim sekali. Oleh sebab itu ketika orang baru berhijrah, baru taubat, baru ingin meniti jalan istiqamah, baru pemikirannya orientasinya akhirat, maka isi waktunya dengan menimba ilmu agama. Nah, ini ada turunannya. Menimba ilmu agama yang benar. Jangan cuma nonton reels 1 menitan, nonton short sekian menit, ya. Itu bukan ilmu agama yang mendasar, tetapi itu hanya hal-hal yang kita ketahui, bukan ilmu yang mumpuni. Kita ingin belajar ilmu agama yang mumpuni, belajar rukun Islam dari dasar. Kalau seandainya berbicara rukun Islam, berarti membicarakan 2 kalimat syahadat. Pelajari 2 kalimat syahadat. Kalau bicara 2 kalimat syahadat, berarti membicarakan syahadat yang pertama, syahadat la ilaha illallah.
Apa arti yang benar dari syahadat la ilaha illallah? Apa arti ilah pada kalimat la ilaha illallah? Apa konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah? Bagaimana merealisasikan syahadat la ilaha illallah dalam kehidupan kita? Apa rukunnya, apa syaratnya, apa pembatalnya? Itu harus dipelajari orang yang baru berhijrah. Rukun Islam dengan kitab berdalil lewat ustadz. Ustadznya offline bukan online. Karena kalau offline antum bisa tanya. Kalau online apalagi rekaman susah nanyanya. Dan ustadz yang ada di sekitar kita, yang tahu agama, yang bisa baca kitab. Ya. Nggak perlu didatangkan ustadz-ustadz yang besar-besar, ya, yang punya followers di Instagram banyak, yang punya subscribers di YouTube jutaan. Nggak perlu. Belajar rukun Islam mendasar dengan kitab bahasa Indonesia, belajar. Setelah rukun Islam, maka rukun iman. Pelajari rukun iman dengan mendasar. Itu yang saya maksud, orang yang baru berhijrah dinasihatkan untuk menuntut ilmu agama. Ya. Karena sudah banyak waktu terbuang percuma dan dia tidak memiliki ilmu agama. Tipis sekali ilmu agamanya, kecil sedikit sekali ilmu agamanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilm fardhun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama adalah kewajiban atas seorang muslim. Dan Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ibadah tidak bisa dikerjakan kecuali dengan ilmu agama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Seseorang tidak bisa takwa dengan sebenar-benar takwa tanpa ilmu agama. Maka belajarlah ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk beribadah. Tidak bisa kita beribadah kecuali dengan ilmu agama. Berilmu, beramal, baru setelah itu mendakwahkan. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Iman identik dengan ilmu. Wa 'amilus shalihat, beramal saleh. Setelah berilmu beramal saleh. Baru setelah itu mendakwahkan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran. Ini nasihat yang kedua, nuntut ilmu yang sistematis dan menghasilkan ilmu yang mumpuni. Ustaz, bukankah itu tugasnya para santri? Enggak, itu tugasnya seluruh kaum muslimin, setiap orangnya. Banyak orang berhijrah itu semangat ke majelis ilmu karena dia ingin mengejar ketertinggalan ilmunya, dan dia ingin beramal tapi nggak tahu bagaimana cara beramalnya kecuali dengan menimba ilmu agama. Dua. Yang ketiga nasihatnya adalah yaitu pelajari Al-Quran, cara membacanya berdasarkan tajwid dan makhraj yang benar. Orang yang berhijrah, bertaubat, berpindah dari keburukan kepada kebaikan, harus membaca Al-Quran dengan lancar. Al-Quran yang dulunya mungkin ditinggalkan berhari-hari, bahkan dia tidak bisa bacanya atau tidak lancar, maka orang yang baru berhijrah baca Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Cari guru privat nggak apa-apa. Seperti masjid
Al-Hidayah ini. Panggil beberapa orang, buat pendaftaran. Ini kan Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, 3 bulan. Sisanya Ramadan. Kenapa dikejar Ramadan? Karena Ramadan bulan membaca Al-Quran. Masa orang berhijrah nggak bisa hatam Al-Quran di bulan Ramadan? Semestinya harus lancar hatam bacaan Quran, minimal sekali. Bagi para hufaz, sekali hatam di dalam baca Al-Quran di bulan Ramadan itu aib. Aib. Minimal 3 kali dalam Ramadan per 10 hari. Ataupun minimal ataupun 5 per 6 hari. Ya. Maka lancari baca Quran. Dan yang namanya lancar itu seperti Imam Sudes di Mekah. Nah, itu lancar. Kalau belum seperti itu jangan ngaku lancar. Maka buat pendaftaran di Masjid Al-Hidayah. Program tahsin Quran. Tanpa bayar, gratis. Syaratnya cuma 1, ngaku tidak bisa. Ngaku tidak lancar. Agar nanti Ramadannya bisa hatam. Katanya berhijrah. Tahun dulu kan kita belum berhijrah. Memang wajar. Karena belum ada orientasi pemikiran akhirat. Nah, tahun sekarang sudah berhijrah harus hatam. 3, yang keempat. Banyak berdoa agar istiqamah. Banyak berdoa agar istiqamah. Karena salah satu tantangan berhijrah adalah tidak istiqamah. Kembali lagi futur. Kembali lagi ke circle-nya. Ke dunianya. Ke komunitasnya. Kembali lagi. Banyak berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma hdini wa saddidni. Allah beri aku petunjuk dan selalu bimbing aku dalam kebenaran. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Banyak-banyak berdoa agar istiqamah. Yang terakhir, yang kelima, nasihat untuk orang yang baru berhijrah adalah cari teman-teman yang saleh, tinggalkan teman-teman yang buruk. Harus. Karena tidak akan manfaat temannya kalau seandainya temannya masih teman yang buruk. Teman yang tidak sholat, teman yang pemikirannya penuh dengan keduniawian, teman yang tidak mau belajar agama, teman yang tidak memperhatikan kewajiban-kewajiban, sering melanggar larangan-larangan, nggak manfaat hijrahnya nanti. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalil." Seseorang sesuai dengan kebiasaan temannya. Cari teman yang saleh, maka dia akan ikut saleh. Cari circle yang saleh, dia akan ikut saleh. Orang Arab mengatakan as-sahib sahib. Teman itu yang menarik. Teman itu yang menarik. Nah, itu 5 bagi nasihat bagi yang baru berhijrah. Semoga bermanfaat. Dan cukup kajiannya. Ini adalah kunjungan yang terakhir atau kajian terakhir di safari dakwah saya di Jawa Timur, daerah Tapal Kuda. Ya, dari mulai Surabaya, mana lagi itu, Probolinggo, Bondowoso, Jember, Lumajang. Ini pertemuan terakhir. Cukup rasanya, setengah jam tadi, insya Allah bermanfaat. Sudah masuk adzan Isya juga. Dan kami akan langsung menuju malam ini juga ke Surabaya, karena besok pagi saya harus berangkat ke Banjarmasin. Kembali lagi ke habitat saya, memimpin pesantren. Demikian, sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.